Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki Dwi Mulyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMPN 1 Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi naratif teks. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready, stand up. Read. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Please. Okay, how are you today, guys? Excellent. Alhamdulillah. I hope you guys today happy, with me. So, are you ready to learn with me today? Yes. Okay, before we start our lesson today, I want kita ice breaking dulu ya. Oke, siap. Berdiri semuanya. Stand up. Jadi nanti kalian tolong lihat di layar ada beberapa angka. Kalian akan kita otot-otot kita lemaskan dulu ya. Otot motorik dan sensor kita dengan apa? Kalian melihat di layar, lalu kalian nanti gerakan tangan kalian, lihat angkanya, sesuaikan dengan yang ada di angka yang ada di layar. Siap? Siap. Yuk, tangannya ke depan. Satu aja, satu. Ya, satu. Yes. Hat. Ulangi. Oke, ulangi. Siap ya? Siap. Satu kali lagi. Yuk. Ada yang betul semua? Betul. Oke. Thank you. Silakan duduk kembali. Udah nggak terlalu tegang ya, jangan tegang. Kita have fun hari ini. Kita mulai. Sebelum kita belajar, tadi kita sudah pelemasan otot-otot dulu. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Nanti setelah itu baru kita mulai pembelajaran. Silakan KM, kita tolong dipimpin berdoa. Before we start the lesson, let's pray together. Begin. Finish. Oke, thank you Mutia sudah memimpin doa hari ini. Sebelumnya berarti Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Enggak? Oke. Semua hadir ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti kalian sehat-sehat semua ya. Terima kasih. Yuk kita mulai yuk. Welcome to my class students. Today I want you to learn about
a text ya. Tapi sebelumnya Ibu mau perlihatkan dulu ada beberapa gambar di sini. Bisa kalian lihat ya? Oke, bisa kalian lihat. Nah, gambar di sini Ibu ingin tahu. Kira-kira ada yang tahu what is the title of the picture? Picture A, siapa yang mau ke depan? Picture A, oke, silahkan tuliskan sama kamu nama atau judul dari gambar yang nomor 1. Silahkan ke depan. Ya, tuliskan di sini nih. Silahkan tulis. Ya. CI. Ini hapus. Nah. Iya. Iya. Double L. Oke, siap. Terima kasih. Thank you so much. Yang lain kasih tepuk tangan dulu. Kira-kira yang dijawab oleh teman kalian betul tidak? Betul? Pernah melihat gambar seperti ini, cerita seperti ini? Pernah? Betul ya, ini ceritanya judulnya apa? Cinderella. Oke, terima kasih. Sekarang look at picture B. Kira-kira ada yang tahu nggak? Everyone know? Oke, no. Mutia, silahkan ke depan. Yuk, ketik. Apa ya itu judulnya ya? Snow? Snow? Snow White. Oke, Snow White. Thank you Mutia. Yang lain betul? Betul nggak? Betul, terima kasih Mutia. Kasih tepuk tangan. Oke, dari gambarnya kita lihat ya, bisa dilihat ada beberapa kurcaci di situ dengan ada seorang putri ya. Oke, biasanya kalau misalnya ada cerita yang 7 kurcacinya berarti itu namanya Snow White judulnya. Oke, sekarang the last picture. Picture C. Look at the picture C ya. Kira-kira siapa yang tahu what is the title of picture C? Oke, ya siapa nih? Silakan ke depan. Sebentar. Forget. Oke, so. Oke, thank you. Ya, yang lain kira-kira betul nggak itu ceritanya dari gambarnya? Cerita judulnya Pinocchio. Tahu ceritanya bagaimana? Pesannya bagaimana? Pernah nonton? Pernah. Oke. Sudah tahu ini judulnya ada Cinderella, lalu Snow White, lalu satu lagi apa? Pinocchio. Nah, dari ketiga cerita ini, what is your favorite stories? Cinderella. Oke, anak perempuan Cinderella. Laki-laki? Snow White. Kirain Anda sukanya Snow White. Pinocchio. Oke, thank you. Excellent, thank you. Oke, sebelum kita ke kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini atau di objective learning for today. First, yang pertama, I want you guys to identify, untuk mengidentifikasi social function atau fungsi sosial, lalu ada generic structures ya, nanti ada juga language features dari teks yang akan kita bahas. And then the second objective learningsnya yaitu to distinguish the social function, lalu ada generic structures juga, and then language feature dari teks yang akan kita bahas.
Lalu ada juga to find detailed information. Ada menemukan informasi rinci nanti. Ya, rinciannya apa saja dari teks yang kita bahas. And then the last yaitu kalian nanti bisa menyimpulkan, conclude informasi detail dari teks yang akan kita bahas. Oke? Siap semuanya? Siap. Sebelumnya Ibu akan perlihatkan dulu atau perdengarkan dulu sebuah cerita favoritnya girls ya, girls favorite story. Let's see. Cinderella's story. Wah. Once upon a time, there was a kind girl named Cinderella. All of the animals loved her, especially two mice named Gus and Jacques. They'd do anything for the girl they called Cinderella. Cinderella lived with her stepmother and her two stepsisters, Anastasia and Drizella. They were very mean to Cinderella, making her work all day cleaning, sewing, and cooking. She tried her best to make them happy. Cinderella's stepmother, Lady Tremaine, was cold, cruel, and jealous of Cinderella's charm and beauty. She enjoyed giving Cinderella extra chores to do, such as bathing her cat Lucifer. One day, a messenger arrived with a special invitation. There was going to be a royal ball at the palace. The king wanted his son to find a bride. Every young woman in the kingdom was invited, including Cinderella. Cinderella was very excited about the ball. In the attic, she found a dress that had belonged to her mother. It was a bit old-fashioned, but Cinderella could make it beautiful. Lady Tremaine didn't want Cinderella to go to the ball. She wanted the prince to meet Anastasia and Drizella. Maybe he would marry one of them. Lady Tremaine kept Cinderella busy with chores that would take her all night to finish. While Cinderella was working, the mice and birds fixed her dress. They added ribbons and beads that the two stepsisters had thrown away. Working together, the animals turned a simple dress into a fabulous gown. Cinderella was overjoyed when she saw the dress. Now she could go to the ball. "Oh, thank you so much," Cinderella said to Gus, Jacques, and the birds. When the stepsisters saw their old ribbons and beads on Cinderella's dress, they flew into a rage. They ripped the dress and pulled off the beads. Lady Tremaine didn't stop them. Cinderella's dream of going to the ball was through. Cinderella ran away to the garden to cry. Suddenly, her fairy godmother appeared. With a wave of her wand, she turned a pumpkin into an elegant coach. Cinderella could now go to the ball, but her dress was still ruined. "Bibbidi-bobbidi-boo," said the fairy godmother, waving her wand again. Cinderella was now wearing a beautiful gown and sparkling glass slippers. But all of this came with a warning. When the clock struck midnight, the magic spell would wear off. At the ball, Prince Charming couldn't take his eyes off Cinderella. The orchestra played, and the prince began to dance with the wonderful girl whose name he still didn't know. For Cinderella, the night was a dream come true. Before too long, the clock began to strike midnight. "Goodbye," Cinderella said, hurrying away.
called the prince. "I don't even know your name." As Cinderella fled, one of her glass slippers came off. The prince sent the Grand Duke to find the girl who fit the glass slipper. Lady Tremaine locked Cinderella in the attic. But Cinderella's mouse friends freed her. Then, Lady Tremaine tripped the Grand Duke, and the glass slipper shattered. But Cinderella had the other in her pocket, and it fit. Cinderella and the prince were soon married. Everyone rejoiced, including Cinderella's mouse friends, who wore special outfits to the wedding. Filled with joy, Prince Charming and Cinderella lived happily ever after. The end. Jadi untuk naratif teks itu dari tadi sudah kita brainstorming ya. Biasanya if we look into the contents of a story, jadi kita bisa take a lesson. Apa sih lesson itu? Pelajaran ya. Pelajaran dari atau pesan moral dari cerita yang kita baca atau yang kita dengarkan. Nah, contohnya seperti tadi yang kalian tulis, judul yang ketiga, cerita yang ketiga tadi apa? Pinocchio. Oke, Pinocchio, kira-kira pesan moral yang bisa diambil dari cerita Pinocchio ada yang tahu? Ya, jadi orang itu jangan suka berbohong. Kalau Pinocchio kalau berbohong bagaimana jadinya dia? Hidungnya semakin panjang ya. His nose is getting longer and then longer. Oke, itu adalah motivasi dari pembelajaran teks naratif. Sekarang kita lihat ada dua teks di depan layar kita. Lihat sama kalian, setelah tadi ada cerita Cinderella, kita mendengarkan cerita Cinderella. Itu bisa kalian lihat bagaimana sih ceritanya Cinderella tadi. Kalau misalnya yang kita bisa dapatkan pesan dari cerita Cinderella apa? Harus bagaimana? Ya, jangan jahat. Walaupun orang menjahati kita, kita harus tetap baik ya. Karena apa? Kalau kita baik, kita akan mendapatkan balasannya tidak dari manusia saja, tapi dari siapa? Dari Allah ya. Kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Itu adalah cerita pesan moral dari cerita Cinderella. Sekarang, can you see the text ya? The first text is, can you read the title? Snow White. And then the second text is The Lion and a Clever Fox. Bisa kalian lihat perbedaannya? Lihat di sini. Are they the same text? Apakah mereka teks yang sama? Teks ya, tadi Ibu tanyakan perbedaannya kira-kira apa? Dari judulnya kita sudah lihat ya. Judulnya yang pertama tadi Snow White. Yang kedua The Lion and a Clever Fox. Nah, cerita ini Snow White siapa aktornya? Manusia aktornya. Kalau yang The Lion and the Clever Fox? Hewan. Oke. Ada perbedaan ya? Ada, dari aktornya kita sudah bisa tahu kalau Snow White itu masuknya ke dalam teks naratif dongeng. Apa dongeng tadi bahasa Inggrisnya? Fairy tale. Kalau yang ini The Lion and the Clever Fox? Fabel. Fabel itu apa? Nah, cerita hewan. Oke. Kita akan yang pertama yaitu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, identify, mengidentifikasi apa aja sih generic structure-nya atau struktur teksnya. Nah, untuk naratif teks itu sebetulnya ada 4 ya, tapi yang terakhir reorientation itu adalah
sunnah. Sunnah. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Jadi ibu perkenalkan saja dulu yang pertama. Ada ya sama kalian, ini apa? Orientation. Ini adalah part of the text-nya. Yang pertama dari naratif teks ada orientation. Lihat tanda panahnya. Biasanya kalau untuk orientation ada di paragraf pertama. Isinya apa? Untuk memperkenalkan cerita apa sih ini, lalu siapa sih aktornya, ya, ceritanya di mana, bagaimana. Nah, di perkenalan sebuah cerita ada di paragraf pertama, disebutnya orientation. Oke. The next part ada apa? Yuk sebutkan. Complication. Permasalahannya ya, inti permasalahannya. Bisa lebih dari satu paragraf kalau ceritanya banyak seperti ini. Lihat di teks kita masih dengan teks Cinderella. Ada banyak, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 paragraf untuk complication. Apa itu Bu? Complication, permasalahan. Jadi muncul masalahnya di mana tadi? Kalau dari cerita Cinderella yang tadi ditayangkan sama Ibu, permasalahannya muncul di pas apa? Pas ya Cinderella hidup dengan siapa? Iya, ibu tiri. Ibu tirinya gimana? Jahat ya. Lalu Cinderellanya nggak boleh apa? Nggak boleh pergi kemana? Ke pesta yang diadakan sama pangeran. Dengan segala cara si ibu tirinya menghalau Cinderella agar tidak bisa pergi. Tetapi kemudian gimana? Karena Cinderella anak yang baik, dia banyak yang bantu, ya, dibantuin. Ada siapa tadi? Yang bidi. Ibu peri ya. Nah, ibu perinya bantuin Cinderella biar Cinderella bisa pergi ke pesta. Lalu apa lagi? Pas sudah dansa bertemu dengan pangeran, akhirnya apa permasalahannya lagi? Harus pulang jam berapa tadi? Jam 12. Udah teng katanya. Jadi gimana Cinderellanya? Hah? Lari, Cinderella lari menuruni tangga. Akhirnya sepatunya ketinggalan ya. Ketinggalan, dicari sama siapa akhirnya? Sama pangerannya dicari. Ketemu nggak? Ketemu. Karena udah jodohnya, ketemulah Cinderella dan pangeran. Akhirnya mereka. Nah, yang ini untuk permasalahan yang ketiga, resolution ya. Adanya di paragraf terakhir. Nah, yang tadi Ibu ceritakan, kalau misalnya yang terakhir biasanya adalah ending ceritanya. Bagaimana tadi ceritanya berakhir? Sedih atau bahagia? Bahagia ya. Live happily ever after. Oke, nah yang terakhir tadi yang Ibu sebutkan yang keempat adalah reorientation. Itu biasanya berisi pesan moral ya, dituliskan. Jadi ada cerita yang menuliskan pesan moralnya, ada juga yang tidak. Nah, di sini kebetulan untuk cerita yang Ibu tunjukkan tidak ada, makanya tidak Ibu tuliskan ya. Yang terakhir adalah reorientation. Oke, sekarang tolong Ibu minta bantuan untuk membacakan the purpose atau tujuan dari teks naratif. Yuk, siapa yang mau bantu Ibu? Oke, Andra, silahkan. The purpose is to amuse or entertain the reader with the story, which can be fiction or non-fiction. A narrative text usually has moral value. Oke, thank you Andra. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Bisa ya membacakan dalam bahasa Inggris, pinter. Selanjutnya untuk yang definition atau pengertiannya, definisi dari naratif teks. Ya, somebody can help me to read the definition? Pasha? Okay. Narrative text is a kind of text that tells imaginary stories of one or more characters who face certain situations which are made with an aim to entertain or amuse the readers. Oke, thank you Pasha. Ya, terima kasih udah baca, bantu Ibu sudah membantu membacakan definition of narrative text.
Yang tadi Ibu sebutkan di awal ya, di awal ada generic structure-nya ada 3, yang terakhir ada reorientation. Yang pertama orientation tadi untuk apa? To introduction, yaitu perkenalan ya, yang tadi Ibu sebutkan, to introduction of the form. Jadi story-nya tentang apa? What is the story about? Lalu who the actors? Siapa saja sih aktornya yang ada di cerita tersebut ya, atau partisipannya. And then where is the place setting ya, tempatnya di mana dan kapan terjadinya, when it happened ya. Yang kedua ada complication. Complication itu untuk lihat is the problem. Complication is the problem, yaitu masalahnya atau konflik ya. Jadi ceritanya di situ mulai terjadi konflik, dan ini biasanya disebut dengan inti cerita atau core of the story of narrative. And then the next part yaitu resolution is apa? Yuk bacakan semuanya yuk, bantu Ibu. Is a solution or conflicts that. Okay, in narrative text, any problem? Happy ending, and then ended tragically, atau disebut juga dengan sad ending. Oke, hebat semuanya. Terima kasih. Oke, next. Nah, kita bahas sekarang language feature atau unsur kebahasaan dari narrative text. Yang pertama kita bisa lihat menggunakan atau using simple past tense ya, atau waktu lampau ya, karena ceritanya kita nggak tahu kan cerita Cinderella itu kapan ya, makanya tadi ada once upon a time. Lalu ada usually begins with adverb of time. Nah, yang tadi Ibu sebutkan ada one day ya, once upon a time, lalu ada a long time ago, etc. dan lain-lain. Ini adalah adverb of time-nya. Nah, yang terakhir ada using time conjunctive, atau misalnya kata sambung seperti kata then atau linking word ya. Then ada when, finally. Nah, biasanya ini untuk menyambungkan dari satu cerita ke cerita yang lain. Next, ini adalah language feature. Ada yang mau ditanyakan? Ya, any question about language feature? Tadi yang pertama apa? Kita menggunakan using apa? Simple past tense. And then the second one is using apa? Adverb of time. Yang ketiga ada menggunakan conjunctive. Oke, ini adalah language feature dari narrative text. Nah, sekarang Ibu ingin kalian bekerja dengan kelompok kalian ya. Let's make a group of 4. Sudah berempat ya semuanya ya. Silahkan mulai, keluarkan peralatan tulisnya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nanti kalian tolong kerjakan dengan kelompok kalian. Nanti yang pertama ada mengidentifikasi yang tadi sudah kita lakukan bersama-sama ya. Tapi dituliskan di sini. Ibu bagikan nanti per kelompok, kalian mengidentifikasi parts of the text atau bagian-bagian dari struktur teks ya. Oke, kita kerjakan dulu yang LKPD 1 ya. Sudah ditulis kelompoknya? Sudah, oke. Kita mengidentifikasi dulu part atau bagian-bagian dari struktur teksnya. Ya, silakan bekerja dengan teman sekelompok kalian. Tadi struktur teks itu ada apa saja? Nah, diingat-ingat ya. Ditulis, diskusi dengan teman kelompok kalian.
Nah, sebelum kita nanti bahas, presentasikan ya untuk masing-masing kelompoknya. Tolong sekarang kalian kerjakan dulu LKPD yang kedua atau lembar kerja yang kedua. Halaman yang kedua sudah dibuka? Sudah. Oke, kita lihat di sana. After reading the text that given to you, maksudnya yaitu teks yang ada di kertas kalian ya, sudah ada. Discuss with your friend, kalian berdiskusi dengan teman kalian, and then find the differences. Temukan apa? Perbedaan ya. Kalian di sini membandingkan teks, temukan perbedaan dari kedua teks yang ada di LKPD kalian. Oke? Nah, dengan bagaimana, Bu? Dengan menjawab question ya. With answer the question that I give it to you. Ada perbedaannya apa nih? Teks yang ke-1 apa? Teks yang kedua apa? Mengerti? Oke, ya siap. Silahkan kerjakan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang dari yang tadi sudah kalian diskusikan LKPD 1 dan LKPD 2-nya kita bahas ya. Kita bahas kira-kira ada yang sama tidak? Ada yang berbeda tidak jawabannya? Oke? Presentasikan untuk mau mulai dari kelompok mana? Kelompok 1. Oke, berarti dari sini ya. Kelompok 1, silakan perwakilannya. Untuk yang LKPD 1 dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan dari jawaban yang telah kami temukan. Di bagian pertama itu ada orientasi. Di bagian kedua itu complication. Yang ketiga itu resolution. Oke, bagaimana teman-teman? Untuk jawaban kelompok 1 ada yang berbeda tidak? Sama. Jawabannya yang pertama apa tadi? Orientation. Lalu? Yang keduanya complication. Yang ketiganya? Resolution. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Big applause. Ya. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok mana nih yang mau menjawab LKPD kedua? Oke, silahkan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan jawaban dari LKPD 2. Ya. Nomor 1 itu jawabannya fable sama fairy tale. Nomor 2 jawabannya The Lion and I Clever Fox sama Snow White. Yang ketiga jawabannya to entertain the reader. Yang keempat text 1 and is fable with text 2 fairy tale. Yang kelima they have similarity and purpose. Oke, dari jawaban kelompok 4, kira-kira ada yang berbeda tidak? Sama semuanya? Wah, berarti hebat ya. Betul semua nih jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 4. Big applause ya. Thank you so much ya atas kerjasama kalian berdiskusi kali ini. Yuk dikumpulkan dulu hasil dari diskusinya, nanti Ibu nilai ya. Ya. Oke, sudah Ibu sebutkan kalau misalnya kita sekarang akan mengisi secara individu apa saja, ada adverb of time, ada past vocabularies, lalu ada yang terakhir linking word. Jangan lupa tuliskan nama kalian ya di sini nih di bawah. Oke, tuliskan nama kalian. Nanti setelah selesai tolong ditempel di depan. Sudah Ibu sediakan ya kartonnya. Oke, siap. Terima kasih.
kalian tempelkan di karton yang sudah ibu siapkan. Ya, dibuka dulu lemnya atau double tipnya. Yang sudah silakan ke depan, tempelkan. Ya, yuk. Namanya jangan lupa. Bawa boleh. Oke, oh belum. Sekarang tebak udah. Oke, udah semua ya. Terima kasih. Lihat, ibu mau lihat dulu jawabannya ya. Dari Dea Kurnaesi. Oke, adverb of time-nya ada one day, katanya ada once upon a time. Lalu past vocabularies-nya ada, aduh jatuh. Ada lived, oke, happened, remarried, died, dan worked, dan yang terakhir ada then, when, finally. Oke, hampir semuanya. Oke, ibu rasa betul ya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk 9A. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Hampir semua jawabannya betul. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini tentang naratif teks, yaitu kita pertama ada apa saja? Kita sudah membahas yang sudah kita pelajari adalah we have learned about apa? About the text. Teksnya apa? Called-nya naratif yang related sama fairy tale. Oke, yang kedua, diskusi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah we can take a moral value ya. Kita bisa mengambil nilai moral dari untuk kehidupan sehari-hari kita dari cerita-cerita naratif teks. Yang terakhir ada naratif teks juga apa? Apa? Iya, apa entertain itu? Menghibur ya, bisa menghibur siapa? Pembacanya ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang naratif teks. Bagaimana perasaan kalian belajar tentang fairy tale atau dongeng? Senang. Ada apa? Kira-kira kalian bertemu dengan hal yang bagaimana? Hal yang baru kah? Hah? Hal yang baru dongeng? Tidak baru tapi tahu ilmunya dengan fresh ya tentang naratif teks. Thank you so much for today. Untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti berarti kita akan tolong di rumah ya, ibu akan kasih PR ya. Tolong di rumah cari, kalian search di Google cerita atau dongeng yang kalian suka atau dongeng favorit kalian. Next pertemuan ya, next meeting kita akan membacakan tentang cerita yang sudah kalian cari di Google. Oke, ready? Ready. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.